Oke, nah setelah kita tadi memahami strategi yang pertama untuk mengeliminasi segala informasi yang kurang jelas dengan teknik 5W1H, nah selanjutnya kita akan membahas strategi yang kedua, teman-teman, yaitu tentang visualizing the flow of task. Apa itu? Jadi strategi ini berfokus pada bagaimana kita mampu memvisualisasikan atau membayangkan dengan jelas ya mengenai aliran tugas atau tugas yang sedang kita kerjakan. Gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kita tahu nih tugas kita itu bisa dapat diidentifikasi. Kita juga bisa memantau dari tugas-tugas yang sedang kita kerjakan. Lalu bahkan kita juga bisa tahu nih kira-kira tugas mana yang bisa kita geser untuk diprioritaskan. Nah, makanya penting untuk kita mengetahui bagaimana kita bisa membayangkan tugas apa yang harus kita selesaikan gitu ya secara gambar secara besarnya gitu ya. Nah, kenapa ini menjadi penting teman-teman? Yang pertama adalah tentu kita akan mengetahui gambaran secara besarnya atau helikopter view-nya gitu ya. Kita akan mengetahui gambaran helikopter view-nya gitu. Jadi kita akan tahu nih, oh ternyata ada tugas saya itu yang rutin itu A, B, C, D misalkan gitu ya. Oh tugas project ini seperti ini, deadline-nya kapan dan segala macam. Jadi bisa kebayang tuh tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Sehingga dengan kita bisa membayangkan tugas yang memang tergambar gitu ya, tugas-tugas yang harus kita kerjakan, kita lebih enak tuh untuk mengatur gitu ya, mengatur tugas mana yang harus didahulukan, tugas mana yang masih bisa di planningkan gitu ya, direncanakan untuk dikerjakan. Yang kedua adalah optimasi proses, teman-teman. Terkadang kalau misalkan kita lihat nih misalnya kan gitu ya dari segi helicopter view. Wah, ini ada tugas B nih. Ini kayaknya dari kemarin nggak maju-maju nih gitu ya. Nah, apakah itu tugasnya akan dipercepat terlebih dahulu atau seperti apa gitu. Jadi kita melihat nih, kira-kira mana ya tugas mana sih yang kayaknya ini nggak beres-beres nih, ngabisin waktu doang gitu ya. Kayaknya ini kayaknya banyak banyak banget tugas yang nggak maju-maju karena datanya belum belum lengkap misalnya. Nah, teman-teman bisa follow up seperti itu. Jadi kita tahu untuk bagaimana mengoptimasi proses tugas yang sedang kita kerjakan. Yang ketiga adalah alokasi sumber daya yang efisien, gitu ya. Jadi dengan kita memahami secara gambaran besar, itu teman-teman juga akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Kira-kira mana dulu ya dengan waktu yang ada nih, misalkan teman-teman ada spare waktu, misalkan 1 jam. Kira-kira dengan waktu 1 jam itu, teman-teman akan mengerjakan tugas yang mana nih, gitu ya. Bisa nggak dengan waktu 1 jam untuk menyelesaikan salah satu tugas yang teman-teman sudah buat gitu ya, sudah buat di dalam bentuk flow-nya gitu ya, atau gambaran secara besarnya gitu ya. Jadi kita bisa mengalokasikan sumber daya, baik itu tenaga dan waktu, untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi dan prioritas dari tugas itu sendiri. Dengan kita mengetahui visualisasi tugas gitu ya, kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi mana tugas yang sudah mendekati deadline, mana yang masih bisa kita geser, mana yang harus segera, yang mendesak gitu ya, kritis mendesak gitu ya, harus segera diselesaikan. Walaupun memang banyak banget teknik-teknik dalam memprioritaskan tugas gitu ya. Jadi yang paling bagi saya gitu ya, saran saya bagi saya adalah memprioritaskan tugas itu ketika kita tahu nih secara gambaran, secara helicopter view-nya. Itu teman-teman akan lebih mudah untuk menggeser-geser mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Karena di situ nanti akan kelihatan deadline-nya kapan gitu ya, harus ke siapa dan segala macam. Prosesnya di mana gitu ya. Itu akan kelihatan.